Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Apa kabar hari ini? Alhamdulillah, luar biasa. Allahu Akbar. Sudah siap belajar? Siap. Coba kalian lihat dulu, ada sampah nggak? Nah, nggak ada ya. Sudah sarapan? Sudah. Sebelum kita belajar, kita berdoa dulu. Ayo Nurul Hilma, pimpin doa dulu nak. Silahkan maju. Nurul Hilma maju silahkan. Yang lain ikuti ya. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman birahmatika ya arhamar rahimin. Amin. Sadaqallahul azim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, silahkan duduk Hilma. Oke nak, sebelum kita belajar, ibu absen dulu ya. Siapa yang tidak masuk hari ini? Coba ibu absen dulu ya. Abdurrahman hadir. Aisyah. Akbar Fadilah. Sakit ya. Anissa Amalia. Azalea. Hadir. Farhan. Husna. Husna kemana? Tadi ada bapaknya ke ibu. Beliau sakit. Oke, Husna. Muhammad Fadil. Izin juga. Oke, Musa Jailani. Putri. Nurul Hilma. Dewi. Nuri. Alga. Oke, Pak Izul Umam. Oke, berarti yang hadir ada berapa orang? 14 orang. Oke, sebelum kita belajar, untuk menumbuhkan rasa cinta kita terhadap bangsa Indonesia, kita menyanyi lagu wajib nasional. Siap menyanyi? Siap. Oke. Sebentar ya. Ayo kita berdiri semuanya nak. Oke. Berdiri semuanya. Ya Pancasila, akulah pendukungmu. Patriot proklamasi, sedia berkorban untukmu.
silahkan duduk, Nak. Oke, terima kasih. Silahkan duduk kembali. Sekarang Ibu mau tanya, kemarin masih ingat kita belajar apa, Nak? Perubahan wujud benda. Nah, kali ini Ibu mau nanya dulu. Coba satu orang maju. Putri coba maju. Atau Pak Izul Umam maju. Buka pintu. Nah, nih. Coba Pak Izul Umam buka pintu. Nah, coba kalian amati. Bagaimana pintu bisa terbuka? Karena apa? Karena ditarik. Sekarang Pak Izul Umam tutup. Nah, kenapa? Karena Oke, terima kasih Pak Izul Umam. Tepuk tangan untuk Pak Izul Umam. Nah, kegiatan menarik dan mendorong itu suatu kegiatan apa, Nak? Namanya? Gaya pintar. Jadi hari ini kita akan belajar tentang gaya, pengaruh gaya terhadap lingkungan sekitar. Oke, sebelum kita belajar, kita harus menyanyi dulu biar kita semangat. Masih ingat lagu P5? Oke, ayo kita nyanyi lagu P5 dulu ya. Oke, sebentar. Belajar Pancasila, beriman dan bertakwa pada Tuhan yang Esa dan berakhlak mulia. Kebinekaan global, gotong royong mandiri, kreatif dan bernalar kritis. Pancasila, beriman dan bertakwa pada Tuhan yang Esa dan berakhlak mulia. Berkebinekaan global, gotong royong mandiri, kreatif dan bernalar kritis. Oke, sekarang masih ingat tepuk negaraku. Negaraku Indonesia. Merah putih. Dan goyangnya Bhinneka Tunggal Ika. Yes, oke. Sekarang Ibu akan menanyakan kalian, siapa yang tadi ke sekolah pakai sepeda? Kalian sekolah pakai apa, Nak? Sebentar. Nah, ini ya judul pembelajaran kita hari ini, yaitu pengaruh gaya di sekitar. Oke, siapa yang ke sekolah menggunakan sepeda atau jalan kaki? Angkat tangan. Nah, itu apa? Kamu pakai sepeda jalan kaki. Kamu jalan kaki. Ada yang pakai sepeda? Nah, oke, pintar. Mengapa kalian bisa berjalan, Nak? Karena ada apa ini? Iya, kaki. Ada apa? Ada gaya. Pintar sekali. Hari ini kita akan belajar gaya. Selanjutnya Ibu akan menjelaskan tujuan pembelajaran kita hari ini. Yang pertama, peserta didik dapat memahami gaya dan pengaruhnya terhadap arah, gerak, dan bentuk benda. Kemudian yang kedua, peserta didik dapat menjelaskan sifat-sifat gaya dalam kehidupan sehari-hari dengan tepat. Yang ketiga, coba yang ketiga Dewi baca apa? Oke, jadi itu tujuan pembelajaran kita hari ini.
Selanjutnya, Ibu akan menjelaskan materi kita. Oke, kalian dengarkan dengan seksama ya. Oke, bisa dilanjut? Nah, sekarang apa itu gaya? Gaya itu adalah dorongan atau tarikan yang dapat menyebabkan suatu benda bergerak, berubah bentuk, dan berhenti bergerak. Jadi, karena adanya gaya, kita bisa menggerakkan benda, juga bisa memberhentikan benda. Gaya dapat membuat benda diam menjadi bergerak. Ini contohnya. Misalnya ini meja diam. Ibu tarik, dia menjadi bergerak. Kemudian benda yang sudah bergerak, Ibu, misalnya ada bola, Ibu tangkap. Itu bolanya akan diam. Pintar sekali. Oke, selanjutnya macam-macam gaya ada 6. Yang pertama ada gaya otot, gaya gravitasi, gaya pegas, gaya gesek, gaya magnet, gaya listrik. Nah, sekarang satu-satu Ibu akan menjelaskan. Yang pertama gaya otot. Gaya otot, gaya yang dihasilkan oleh otot. Jadi otot yang menggerakkan bisa otot manusia, otot hewan. Seperti tadi Ibu mendorong meja. Itu gaya menarik meja juga gaya Yang kedua gaya gravitasi. Gaya gravitasi bumi yang membuat benda jatuh. Nih, ini apa anak-anak? Pensilnya kenapa jatuh? Karena adanya gaya gravitasi. Kemudian gaya magnet. Gaya magnet yang dihasilkan oleh magnet bisa menarik benda yang terbuat dari logam. Kemudian gaya gesek. Gaya gesek itu terjadi ketika dua permukaan benda saling bergesekan seperti ini. Ibu menggosok tangan. Ini namanya gaya gesek. Oke, Ibu mendorong benda juga gaya gesek karena tangan Ibu dan meja itu bergesekan. Kemudian selanjutnya yang kelima ya, gaya listrik. Gaya listrik itu gaya yang dihasilkan oleh aliran listrik seperti gaya magnet tadi. Selanjutnya gaya pegas. Gaya pegas ini gaya yang dihasilkan oleh pegas atau benda elastis. Itu nak, contohnya pernah lihat? Nah, itu elastis. Itu namanya gaya Nah, ini contoh gaya dalam kehidupan sehari-hari. Gaya otot mengayuh sepeda. Siapa yang biasanya mengayuh sepeda? Nah, itu namanya gaya Yang kedua, apel jatuh. Tadi Ibu udah contohkan pensil itu namanya gaya gravitasi. Selanjutnya, gaya magnet. Kertas yang ditempelkan pada kulkas menggunakan magnet. Ada biasanya gambar yang ditempel di kulkas. Itu namanya gaya magnet. Sekarang gaya pegas. Ketika beban digantung pada timbangan, pegas akan meregang dan gaya yang dihasilkan sebanding dengan berat benda tersebut. Sekarang gaya gesek. Pernah belanja di mall, nak? Pernah lihat kereta dorong? Nah, itu namanya gaya Kenapa dinamakan gaya gesek? Karena kereta atau roda dorongnya itu terkena bergesekan dengan itu. Jika gaya gesek ini dapat membuat kereta bergerak. Kalau lantainya kasar, maka akan susah dia bergeraknya. Gaya pegas. Ketika seorang melompat, pernah pergi melakukan permainan di playground, ada permainan loncat-loncat. Nah, itu contoh gaya pegas. Sekarang pengaruh gaya. Coba
Sylvia baca pengaruh gaya pada benda. Nomor 1 apa, Nak? Gaya menggerakkan benda di. Coba Nurul Hilma. Gaya nomor 2. Menjadi dia. Gaya membuat benda menjadi di. Coba Aga yang ketiga. Apa pengaruh gaya yang ketiga? Gaya mengubah kecepatan gerak benda. Putri yang keempat, Put. Gaya mengubah arah gerak benda. Oke. Selanjutnya, gaya juga mengubah bentuk benda. Sekarang sifat-sifat gaya. Jadi sifat-sifat gaya itu ada 4. Yang pertama, gaya dapat mengubah bentuk benda. Yang tadi Nak sama dia pengaruh sama sifatnya itu kurang lebih. Kemudian yang kedua, gaya dapat mengubah arah benda. Selanjutnya yang ketiga, gaya dapat mengubah benda menjadi bergerak dari diam menjadi bergerak. Contohnya apa? Tadi meja yang diam Ibu dorong menjadi bergerak. Yang keempat, gaya dapat mengubah benda bergerak menjadi benda yang diam. Contohnya apa? Ketika seorang menangkap bola, maka bolanya akan diam. Yang awalnya udah lari nih, bolanya udah dilempar jauh, itu akan diam. Oke, sampai di sini ada yang mau ditanyakan dulu? Paham? Tadi ada pengertian gaya, ada sifat gaya, ada pengaruh gaya. Nah, sekarang kalian amati video contoh pengaruh gaya terhadap benda. Gaya dapat mempengaruhi benda diam menjadi bergerak. Contoh yang pertama, perhatikan ilustrasi berikut ini. Meja yang semula diam ketika didorong menjadi bergerak. Selanjutnya perhatikan ilustrasi berikut ini. Ilustrasi ini menunjukkan bahwa bola yang ditendang menjadi membegitu. Hal ini menunjukkan pengaruh gaya terhadap benda diam menjadi bergerak. Contoh yang ketiga, perhatikan pada ilustrasi berikut ini. Mobil yang mogok didorong agar maju. Nah, hal ini juga menunjukkan bahwa gaya itu mempengaruhi benda yang semula diam menjadi bergerak. Pengaruh gaya terhadap bergerak. Yang kedua, gaya dapat mempengaruhi benda bergerak menjadi diam. Berikut ini contoh gaya mempengaruhi benda bergerak menjadi diam, yaitu ketika bola yang ditendang oleh salah satu pemain sepak bola ditangkap oleh penjaga gawang. Atau seperti contoh pada gambar berikut ini, ketika seorang pengendara motor mengerem sepeda motornya, maka ban motor akan berhenti. Jadi menunjukkan peristiwa gaya mempengaruhi benda bergerak menjadi bergerak. Pengaruh gaya terhadap benda yang ketiga adalah gaya dapat mempengaruhi arah gerak suatu benda. Nah, sobat cerdas, berikut ini adalah contohnya. Ketika pemain asing memukul bola yang dilemparkan kepadanya, bola itu akan terlontar ke arah lain sesuai dengan gaya yang diberikan. Selanjutnya juga bisa melihat contoh berikut ini. Mobil yang dibelokkan ke kanan dan ke kiri juga merupakan peristiwa yang menunjukkan gaya dapat mempengaruhi arah gerak suatu benda. Pengaruh gaya terhadap benda yang keempat adalah gaya dapat mempengaruhi benda bergerak lebih cepat atau lebih
Berikut ini adalah contohnya. Tentu sobat cerdas sering ya naik sepeda. Ketika sobat cerdas mengayuh sepeda ini dengan pelan, maka sepeda akan berjalan dengan lambat, bukan? Tetapi sebaliknya, ketika sobat cerdas ini mengayuh sepeda dengan kuat, maka sepeda akan berjalan dengan cepat. Gaya mempengaruhi benda-benda yang cepat atau lebih lambat juga terjadi pada peristiwa berikut, yaitu ketika motor digas dengan sangat kuat, maka motor juga akan bergerak semakin cepat. Dan pengaruh gaya terhadap benda yang kelima adalah gaya dapat mengubah bentuk benda. Contohnya terdapat pada peristiwa berikut, yaitu ketika seorang perajin membuat gelagat dari tanah. Dalam keadaan basah, tanah ini bersifat lunak. Dengan menekankannya, akhirnya perajin memberikan gaya pada tanah, maka tanahnya dapat berubah bentuk sesuai dengan bentuknya. Perhatikan. Aisyah, perhatikan Aisyah. Jika yang lain terjadi pada peristiwa berikut, ketika ada sebuah batu besar yang dipukul-pukul dengan palu, maka batu besar ini akan pecah menjadi batu kecil seperti gambar ini. Oke. Sampai yang pertama adalah gaya yang Oke, tadi itu contoh pengaruh gaya terhadap benda di lingkungan sekitar kita. Tadi pengaruh gaya yang pertama apa tadi, Nah? Benda bisa bergerak, kemudian dari bergerak bisa gaya bisa mengubah bentuk benda, kemudian gaya juga bisa mengubah kecepatan benda. Oke, sampai di sini ada yang belum paham? Ada yang ingin ditanyakan? Sudah paham? Sudah. Oke, sekarang kalian akan Ibu berikan LKPD. Jadi kegiatan selanjutnya kita melakukan diskusi dan percobaan. Sekarang kalian duduk per kelompok. Oke, jadi ini kelompok 1, kelompok 2, kelompok. Kemudian di sini kelompok. Sudah siap, Nak, melakukan percobaan? Oke, siapkan alat dan benda, alat dan bahannya. Yang pertama kertas sudah ada. Mana Ibu lihat? Ini kertas ya. Kelereng ada. Plastisinnya mana? Ini plastisinnya. Oke, mana punya kalian? Ini kertas, kelerengnya mana? Oke, ini kertasnya, ini plastisin dan ini kelereng. Oke, sudah lengkap. Dah, Ibu bagikan dulu LKPD-nya. Nih. Ini ya. Oke, dengarkan dulu. Sebelum praktikum, Ibu jelaskan dulu langkah-langkahnya. Pertama kalian harus apa? Coba dibuka LKPD-nya. Alat dan bahan yang kita gunakan, yang pertama alat tuh, yang kedua plastisin, yang ketiga apa? Kertas, yang keempat kelereng. Langkah pertama, kalian letakkan plastisin di atas meja. Lalu amati dengan baik bagaimana bentuknya. Coba tekan plastisin menggunakan tangan. Yang kedua, ambillah kertas. Ini kertas yang tidak terpakai dan letakkan di atas meja. Kemudian kalian kemas kertasnya. Apa yang akan terjadi? Oke. Yang ketiga,
Sekarang coba letakkan kelereng di atas meja. Kemudian kalian sentil. Apa yang akan terjadi? Kalian diskusikan. Kemudian kalian tuliskan jawabannya di lembar selanjutnya. Soal yang keempat. Ada orang lagi bermain sepeda. Jalan di pegunungan pasti berbelok-belok. Apa gerakan sepeda akan lurus saja, nak? Nah, itu kalian amati. Kalian diskusikan bagaimana cara mengubah arahnya. Yang kelima, kalian buat kesimpulan. Oke, sampai di sini paham? Oke, boleh lanjut. Kelompok 1 dan yang lainnya mengerjakan praktikumnya. Ayo. Pertama apa? Baca. Plastisinnya letakkan di atas. Putri nulis jawabannya. Tak ditulis pun enggak apa-apa. Tulis di sini. Nih, plastisinnya diamkan di atas. Kemudian dibaca, Put. Kemudian diapakan? Kalian lihat bentuknya seperti apa? Kotak. Ayo, satu orang ditekan. Tekan. Pakai jempol aja, Mel. Nah. Kuat-kuat. Nah, apa yang terjadi? Kelompok 2. Kalian coba tekan. Ini plastisinnya. Kalian tekan. Nulis di sini, jawabannya. Nah, ya. Kemudian kertas. Kelompok 3 coba. Nih, dipegang. Pertama, kertasnya bentuknya apa, nak? Tetap. Apa? Nah, sekarang coba Sylvia remas. Ini kan awalnya bagus, diremas. Nah, kertasnya menjadi. Nah, tulis di sini ya. Oke. Ayo jangan ditulis. Ditulis di sini jawabannya. Kelompok 4, kalian coba kelereng. Mana kelerengnya? Disimpan di atas meja. Kelerengnya coba disimpan di atas meja mana? Nah, kalian coba Saskia sentil sini. Oke, apa yang terjadi ditulis. Oke, ditulis ya jawabannya ya. Ibu kasih waktu. Ditulis dijawab di kertas berikutnya. Di sini, nak. Sini boleh. Jawabannya ditulis di sini aja. Iya, apa? Baru 30 menit ibu pakai sabar. Nanti ibu kasih duit beli es ya. Diam. Ayo ditulis, nak. Agak tulis dah. Ini ditulis di sini, agak ditulis di sini ya jawabannya. Nomor 1 tadi apa ya? Di sini tulis jawabannya. Hazel, ayo ditulis. Tadi kan udah nih plastisin. Bentuknya apa awalnya? Kalian tekan. Apa yang akan terjadi? Ditulis di sini. Iya, di sini nulisnya ya. Di sini boleh. Oke. Ya, ditulis di sini ya. Di sini. Tulis jawabannya apa tadi? Kelereng setelah dilakukan percobaan, apa yang terjadi? Ayo dicatat. Ini buat jawabannya. Ya, ditulis di sini. Apa yang kamu jawab tadi ditulis di sini. Pit, ayo Pit, coba kamu sambil praktikum. Nah, coba. Dewi yang catat. Nah, apa tadi jawabannya? Tulis di sini ya.
Ayo nak, ditulis nak. Ditulis. Ya, kalian diskusikan dulu nomor 1 apa jawabannya. Tadi kan udah dilakukan percobaan. Nomor 2 apa jawabannya ya? Dan nomor 3. Ya, Aisyah. Ayo, Abdurrahman. Tulis. Setelah kalian diskusi nanti akan persentase di depan. Ya, dicatat ya. Ya, ada yang susah? Ada yang tidak bisa dijawab? Ya, tulis di situ aja semua. Tulis di situ. Nanti nomor 2-nya boleh di bawah. Bisa karena bisa dijawab. Tadi coba Safitri, kertasnya nih kan lurus nih. Udah bagus nih. Kamu kemas coba. Apa yang akan terjadi? Nah, apa yang terjadi? Apa ayo coba. Jadi apa kertasnya? Penyek, rusak, lumus. Ah, ditulis di situ ya. Tidak apa-apa, nanti nomor 2 boleh di bawah. Dicoret angka 2-nya. Ayo Pak Izlumam. Ya, nomor 5-nya ada. Tulis ya dulu ya. Kesimpulan nomor 5 nak. Kesimpulan dari hasil yang kalian praktikumkan. Hah? Iya, panas, boleh dikupas. Panas gini, boleh dikupas. Ya, kalau enggak muat, nomor 2 boleh di bawah sini ya. Itu untuk nomor 1, nomor 2 sini di bawah. Kalau nggak muat Dewi, ini boleh ditulis nomor 1 sampai ke sini, nomor 2 pindahkan ke bawah nak, ya. Paham? Bisa. Coba kalian buka di buku di sini, ada halaman. Pengaruh nih, pengaruh gaya juga ada di sini di buku. Ah, di buku ada. Coba Fitri buka ini nak. Nah, dibaca apa yang maksudnya percobaan tadi, apa hasilnya. Halaman nih. Ya, ada apa? Boleh di bawah. Ini dicoret sini, di bawah sini. Oke. Nak, duduk yang rapi nak. Oke, lanjutkan. Ditulis. Nah, ini coba. Nah, apa yang terjadi? Bergelinding. Iya, bergelinding. Kalau ke sana? Nih. Nah, ya. Ambil apa isi lumam? Nah, apa yang terjadi tuh? Kok nggak tahu? Ada di lantai namanya apa? Meloncat ya. Jatuh, Cong. Ayo.
Ayo. Waktunya Ibu kasih 10 menit lagi ya. Habis itu kita presentasi ya. Ayo, ditulis. Kesulitan, Nak? Bisa. Nah, nomor 2 kan, apa yang terjadi setelah kertas diremas? Perubahan apa? Kan, nomor 3, tadi kelereng ya. Coba Ibu lihat. Nomor 3, kelereng setelah disentil, apa yang akan terjadi? Nih, kita ulangi lagi. Nih, di atas meja kita sentil. Apa yang terjadi? Nak, ayo ditulis, Nak. Yang manis. Diskusi sama kelompoknya, ya, bukan sama kelompok lain. Ada yang sudah selesai? Belum? Kelompok 4 udah selesai? Kelompok 3? Belum. Nanti yang udah selesai duluan boleh maju duluan. Ya? Ayo Azalia, kalau udah selesai boleh Nak, maju Nak. Udah nomor berapa? 3. Nah, ayo ditulis. Nggak apa-apa, di luar nggak apa-apa. Oke, kelompok 2 sudah nomor berapa, Nak? Nomor 4 atau nomor 3, ayo. Semangat. Ada yang kesulitan? Buat kesimpulan nomor 5 ya. Waktunya 5 menit lagi ya. Ibu kasih waktu 5 menit lagi ya. Setelah itu presentasi. Nah ya, gantian nulisnya. Nomor 3 Mang. Nanti nomor 4 ya kamu ya. Oke, Azal udah nomor 3 ya. Ayo, kelompok 4 udah nomor 3. Ya.
Ya, kalau udah selesai mah maju presentasi. Ayo Dewi, udah deh. Kenapa? Iya, tulis di sini boleh, di bawah. Ya. Kenapa? Kelereng? Mana nak? Nanti maju ngomongnya gantian ya. Nomor 1 Amel misalnya ya. Kenapa? Nomor 4. Kurang. Di sini boleh aja. Nomor 4-nya enggak muat. Boleh di sini. Maju aja ya, Ajel ya. Maju yuk. Kelompok Ajel udah selesai kan? Ini nanti dibaca yang ini nomor 4 ya. Ya, oke, kelompok 3 udah selesai. Boleh maju duluan atau kelompok 1 udah selesai? Maju. Kelompok 1 duluan ya. Udah selesai kan? Nomor 5. Nanti bacanya ini. Oke, yuk maju ya. Kelompok 1. Silakan presentasi. Oke, yang lain sambil menulis, sambil mendengar. Oke, silakan maju nak. Hadap ke depan. Salam dulu ya. Oke. Dah, sama-sama salamnya. Assalam. 1, 2, 3. Yang nyaring suaranya dong. Ulangi coba. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Coba. Coba dulu. Ininya dibaca. Tulisan bentuknya bagus dan utuh, setelah ditekan akan berubah bentuk. Bentuknya bagus. Dibaca dulu. Letakkanlah plastisinmu di atas meja, lalu amati. Bagaimana bentuknya? Coba tekan. Kemudian apa yang terjadi? Langsung dibaca jawabannya. Bentuknya bagus dan utuh. Setelah ditekan akan berubah bentuk. Bentuknya berubah karena adanya gaya otot yang dilakukan oleh tangan. Ditekan menggunakan tangan sehingga plastisin berubah bentuk. Oke, nomor 2. Yang nyari. Teriak kalau bisa. Yuk. Hal yang terjadi yaitu perubahan bentuk kertas karena adanya gaya otot yang disebabkan oleh tekanan otot dengan berupa dorongan. Oke, yang ketiga. Buat 4 dan 5 ya. Nomor 3. Ketika kelereng disentil maka kelereng akan bergerak karena mendapat dorongan gaya dari kita. Kemudian kelereng akan terjatuh dan terjadi gaya gravitasi. Oke, selanjutnya nomor 4 dan 5.
Gerakan sepeda akan berubah, yang awalnya lurus akan berubah bergerak mengikuti arah jalan raya yang ada. Cara berubah arah sepeda dilakukan dengan gaya otot yang dapat mengubah. 5. Gaya-gaya dapat memengaruhi perubahan gerak, posisi atau perubahan bentuk benda. Dapat mempengaruhi perubahan gerak, posisi atau perubahan bentuk benda. Simpulannya sudah? Oke, tepuk tangan untuk kelompok 1. Selanjutnya siapa yang sudah selesai? Kelompok berapa? Kelompok 3. Oke. Kelompok 2 udah? Belum. Kelompok 3 duluan. Ya, oke. Ya, maju nak. Ya, bawa. Ayo maju semuanya. Yang nyaring suaranya. Coba tadi kelompok 1 ada yang dengar? Ayo, berarti kalian harus lebihnya dengar. Oh, dengar. Oke. Salam dulu sama-sama ya. Yuk, 1, 2, 3. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nomor 1, letakkanlah plastisinmu di atas meja, lalu amatilah dengan baik bagaimana bentuknya. Coba tekan plastisin menggunakan tanganmu. Apa yang terjadi? 1. Bentuknya bagus dan utuh. Setelah ditekan akan berubah bentuknya, berubah karena adanya gaya otot yang dilakukan oleh tangan dengan ditekan menggunakan tangan sehingga plastisin berubah bentuk. 2. Ambillah kertas yang tidak terpakai dan letakkan di atas mejamu, kemudian remas. Apa yang terjadi? 2. Hal yang terjadi yaitu baca. Nomor 2, Saskia nih. Hal yang terjadi yaitu perubahan saja, Saskia. Hal yang terjadi yaitu perubahan bentuk ke atas karena adanya gaya otot yang disebabkan oleh otot tangan berubah dorongan. Sudah, Bu. Oke, lanjut. Aisyah. Ini Aisyah, baca Aisyah. Hal yang terjadi pada pada kelereng yaitu kelereng akan terjatuh karena adanya gravitasi. Oke. Nah, nomor 4. Yang nyering ya? Enggak. 4. Ini 4 di bawahnya. Oh iya. Bapak tahu mana? Gerakan sepeda akan mengubahkan yang awalnya lurus akan berubah belok mengikuti arah jalan raya yang ada. Cara merubah arah sepeda dilakukan dengan gaya otot yang dapat mengubah arah benda sepeda mengikuti arah jalan. Oke, tepuk tangan untuk kelompok 3. Oke, silakan duduk nak. Ayo kita beri aplaus yang meriah dong. Gitu.
Kita bahas ya, udah selesai kelompok 2 dan 3 dan 4. Kita bahas tadi nomor 1 apa? Coba dibaca. Aga nomor 1 soalnya. Ini. Baca. Letakkan yang nyaring. Letakkan plastisin. Awalnya plastisin bentuknya apa nak tadi? Bagus. Setelah ditekan berubah menjadi, karena oleh dilakukan gaya apa? Otot, pintar. Yang kedua, kita ambil kertas kemudian kita remas. Apa yang terjadi? Tadi perubahan pada kertas. Kertas menjadi ronyok. Karena apa? Gaya otot yang terjadi pada tangan, yang dilakukan oleh tangan maksud ibu. Kemudian yang ketiga, kelereng disentil di atas meja. Apa yang terjadi? Kelereng akan terjatuh karena adanya gaya gravitasi. Pintar. Kemudian yang keempat, orang bersepeda. Dia akan lurus atau belok-belok? Berbelok. Pintar. Jadi orang bersepeda itu akan mengikuti arah Nah, kesimpulan dari praktikum kita hari ini coba dibaca. Dewi, baca nomor 5 kesimpulan tadi itu. Kesimpulan. Yang nyaring nak. Pengaruh gaya bahwa terhadap benda adalah gerakan sepeda adalah gaya-gaya dapat mempengaruhi perubahan gerak posisi atau perubahan bentuk benda dapat mengaruhi perubahan gerak posisi atau perubahan bentuk benda. Oke, jadi kesimpulan kita melakukan percobaan hari ini, gaya dapat mempengaruhi perubahan gerak, posisi, dan bentuk benda. Gaya juga dapat mempengaruhi perubahan gerak, posisi, dan perubahan bentuk benda. Setelah kita melakukan percobaan, nah, ada enggak yang belum kalian pahami? Mungkin ada yang mau ditanya sama ibu? Enggak ada. Kesimpulan kita hari ini belajar apa nak? Oke, tadi gaya dapat mempengaruhi bentuk benda, kemudian dari bergerak menjadi tidak bergerak, jadi diam, dari diam menjadi bergerak. Kemudian apalagi? Gaya mempengaruhi kecepatan. Apalagi? Gaya bisa mengubah bentuk benda. Sekarang ibu akan membagikan soal evaluasi kita hari ini. 5 soal, kalian jawab langsung disilang, dikasih nama dulu. Oke. Kasih nama nak. Ya, dikasih nama dulu. Oke, sebelum kalian mengerjakan, tolong LKPD-nya dikumpulkan dulu nak. Sebentar lagi ya. Ayo, ya. LKPD-nya kumpulkan dulu ke ibu. Ayo, kelompok 1 mana? Kelompok 2. Ya. Kelompok 4 mana nak? Sini nak, maju nak. Oke, dikasih nama. Ayo Pak Izlumam. Disilang. Dijawab. Ya. Mana nama?
Nih. Oke. Jangan lupa LKPD-nya udah dikasih nama belum? Belum ya? Oke Dewi, duduk Dewi, silakan duduk. Nah, sekarang kerjakan soalnya. Kalian kerjakan masing-masing. Jangan monyot. Oke. Harus dikerjakan masing-masing, dibaca agak, bukunya ditutup. Sudah? Itu ya soalnya ya. Dikasih nama nak. Ini A, ini B, ini C ya. Nah, kalian ubah. Dia itu berubah sendiri ternyata nak. Nah, disilang ya. Bu kasih waktu 5 menit. Itu nak, soal evaluasinya ada di depan ya. Oke. Diisi sebisa kalian. Tadi kan sudah dibahas. Waktunya 3 menit lagi ya. Ya, sudah. Yang sudah boleh kumpulkan di depan nak, di sini. Ayo Aga, duduk. Udah kasih nama Aga? Oke. Ya, waktunya 2 menit lagi, nggak apa-apa, santai. Sambil disimak, sambil dipahami apa jawabannya ya. Ayo, kerjakan. Duduk. Nah, harus bentar lagi. Ya, waktunya kurang 1 menit lagi. Belum baca doa dulu ya, nanti habis itu. Sudah? Dikumpulin. Siapa yang belum, Pit? Ya, nggak apa-apa, Pit. Satu lagi, nak. Oke. Aisyah, berapa lagi? Nah, diisi. Ya, ini apa sih? Alat tulis ya? Tulis. Ya. Ya, salah Ibu, salah itu ketik. Oke. Nah, kumpulin, Pit. Oke, sudah nak? Sudah, kita refleksi dulu. Tadi setelah melakukan pelajaran hari ini, kalian senang atau sedih? Senang. Pak Izul Umam senang atau sedih? Oke, senang. Kita belajar tadi tentang apa?
Pengaruh gaya terhadap benda. Ada apa tadi? Bisa merubah benda menjadi diam. Bisa merubah benda yang bergerak menjadi diam. Benda yang diam menjadi bergerak. Bisa mengubah bentuk benda juga. Apalagi? Betul sekali. Kemudian, masih semangat Ibu tanya sama kalian? Masih semangat? Ayo kita berdiri yuk. Tepuk semangat. Semangat. Apalagi tepuk sukses. Ada cinta. Di mulutku ada doa. Di tanganku ada karya. Sukses, sukses, yes. Tepuk cinta. Lob kecil, lob sedang, lob besar, lob jumbo. Oke, tepuk tangan untuk kita semua. Sekian pelajaran kita hari ini. Nah, sebelum kita tutup pelajaran kita hari ini, Ibu tanya dulu. Ada yang mau ditanyakan? Mungkin, Bu, saya ini gini, Bu, termasuk gaya apa, Bu? Kalau gitu Ibu coba tanya kalian. Ibu, kalian Pak Izul Umam di lapangan bermain bola. Apa yang terjadi? Gaya apa? Gaya otot. Benda yang diam menjadi bergerak. Kemudian Pak Izul, bukan Pak Izul Umam tadi udah ya. Sekarang Hilma bermain bola kasti. Itu termasuk gaya apa? Otot, karena bolanya bergerak. Oke, sekarang Ibu tanya lagi. Putri bermain kelereng bersama Saskia. Itu termasuk gaya apa? Gaya gravitasi. Kemudian Hilma bermain apa Hilma? Misalnya jambu, bermain jambu atau memanjat pohon jambu. Kemudian ada jambunya jatuh ke bawah. Nih diginikan sama Hilma tuh, digoyok-goyok tuh pohon tuh. Apa yang terjadi? Buahnya kenapa itu? Akan terjadi jatuh pohon atau buahnya jatuh, bukan pohonnya yang jatuh. Buah itu terjadi apa? Gaya apa? Gaya gravitasi. Oke, gaya gravitasi. Kemudian sekarang sebelum kita menutup pelajaran, kita berdoa terlebih dahulu. Sekarang gantian yang mimpin doa laki-laki. Oke, Abdurrahman. Ayo silakan nak. Enggak apa-apa maju. Sebelum berdoa, ayo sayang maju. Ayo nak. Sini nak, di sini. Kenapa malu? Ayo, udah di situ. Ibu di sini. Di mana dong? Dah. Sebelum Bismillahirrahmanirrahim. Wal asri innal insana lafi khusri illa wa amilus solihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabri. Sadaqallahul adzim. Assalamualaikum warahmatullahi
kasih Abdurrahman. Sekarang Ibu mau kasih kalian tugas di rumah. Coba buka halaman 60. Buka bukunya halaman 68. Kalian kerjakan soal nomor 1 dan nomor 2 ya. Nomor 1 dan nomor 2. Oke. Nah, Ibu tutup sekian. Oh, Ibu tunggu. Ada yang mau ditanya? Oh. Yang ini nak, 1 dan 2. Kan sekarang. Enggak, PR. Ini nih 1 dan 2. Yang ini iya, nomor 1 dan 2 aja. Oh, ada yang mau ditanya. Mana? Iya, nomor 1 dan 2 ya, yang ini. Delapan nih kata Ibu kan? Nih. Nih ya? Iya, Bu. Oke, ini ya. Yang ini nak. Ya, sudah, nanti di rumah jangan lupa dikerjakan PR-nya. Minggu depan kita akan belajar pengaruh gaya lagi, tapi yang bab kedua. Bukan pengaruh gaya, tapi maksudnya materi gaya gitu ya Nak ya. Kita akan memperdalam lagi gaya-gaya, macam-macam gaya tersebut. Oke, Putri kenapa? Ada yang haus? Iya, kita habis ini pulang, boleh makan, boleh minum. Ya. Kenapa? Mau nyanyi lagi? Enggak. Oke. Kenapa? Dengarkan azan. Oke, cukup sekian pelajaran kita hari ini. Kalau Ibu ada salah, mohon dimaafkan. Ya, tadi terima kasih untuk hari ini. Tepuk tangan untuk kita semua. Oke, Ibu akhiri pembelajaran kita hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Oke, keluarnya dari sini dulu. Salim Ibu dulu. Iya, pulang. Makasih ya Nak ya. Oke, di sini. Hati-hati ya. Ya. Oke. Pulang ya, langsung pulang ya Nak ya. Terima kasih.